Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu review jurnal di mana yang berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar. Di mana PPT ini disusun oleh saya sendiri yaitu Detri Marsyanti dengan nomor induk mahasiswa D1 D021129. Dosen pengampu mata kuliah konservasi sumber daya hutan yaitu Ibu Nursanti SHUT MSI. Jurnal ini dibuat oleh Sahrudin, Amir Joneng, dan Sudirman Numbang. Adapun pembahasan pokok itu ada 4. Yang pertama di mana bab 1 ada pendahuluan, bab 2 metode penelitian, dan bab 3 hasil dan pembahasan, di mana bab 4 itu ada kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 KPTS 2 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas lebih kurang 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Komara seluas 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara seluas 3.350 hektar. Kemudian masing-masing ditetapkan Taman Buru Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 KPTS 11 tahun 1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911 KPTS 11 tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa atau Herpes timorensis dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Di antaranya kerah hitam atau Macaca maure, rangkong atau Rhyticeros casidik, dan babi hutan Sus vitatus. Musang atau Felis bengalensis dan kuskus Palangerursinus. Tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami, termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, Tectona grandis, biti atau Pithecophaga, ara atau Ficus spp, kemiri Aleurites molucana, ketapang Terminalia catapa. Terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rerumputan. Bila musim kemarau, semak belukar dan rerumputan mati suri. Perjalanan Suaka Marga Satwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan terutama daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk penggundulan hutan dan pengurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Ekosistem yang telah sangat rusak sehingga tidak mampu memulihkan diri sendiri melalui proses suksesi alam perlu direstorasi untuk pemulihan dan pemeliharaan proses-proses penting seperti hidrologi, siklus hara dan transfer energi. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan dan terdegradasi terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Penelitian bertujuan mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi khususnya di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Data merujuk kepada Perdirijen KSDA nomor P12 KSDA Set 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh atau remote sensing atau ground check
Interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Sehingga untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi, tegakan, dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi serta dari lokasi pembandingan atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. 1. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan. Kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Data koordinat poligon kemudian diunduh ke aplikasi ArcGIS 10.3 sehingga diperoleh luasan dan peta lokasi yang terdegradasi di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Yang kedua, inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Hasil dari inventarisasi tegakan ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan peta tanaman adalah ketersediaan anakan atau pemuda. Lanjut, analisis lanjutan. Dalam penentuan arah pemulihan ekosistem kawasan dilakukan analisis data hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh dari tipologi kerusakan kawasan. Selanjutnya, dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap peta ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks nilai penting atau INP. Hasil akhir dari penelitian ini adalah arah pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Masuk ke bab 3 itu ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yaitu identifikasi foto udara atau citra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar 280. Hasil dan pembahasan. Identifikasi foto udara atau citra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra tahun 2016. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data penginderaan jarak jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan. Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan 9 unsur. Interpretasi yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Menurut Purwadi tahun 2001. Interpretasi yang dilakukan pada umumnya dideteksi berdasarkan warna yang tampak pada citra atau foto udara rona yang ada. Biasanya, warna yang tampak seperti coklat, hitam, kelabu, dan hijau dari gradasi warna yang tampak pada citra memudahkan proses klasifikasi terhadap foto udara. Bentuk gambar yang terdapat pada foto udara berupa poligon yang tidak beraturan ukuran besar, kecil dengan tekstur kasar, halus, dan sedang. Pada lokasi-lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat muda, tanah terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap lagi. Hijau muda yaitu semak belukar, hijau kekuningan itu beberapa tegakan perdu dan vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mengering dan mati. Sedangkan lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat atau ekosistemnya utuh itu ditandai dengan warna hijau tua. Lanjut itu dari hasil identifikasi dilakukan digitasi secara on-screen sehingga diperoleh luasan poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas lokasi yang terdegradasi itu pertama hasil identifikasi melalui citra satelit, kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar, antara lain yaitu pertama blok Jabonga atau petak 1. Yang kedua blok Gunung Tinabung, ketiga blok Gunung Tinambung, yang keempat blok Sapangan. Inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi menggunakan metode sistematik sampling dengan bentuk peta ukur atau plot.
berbentuk lingkaran dengan hasil sebagai berikut, yaitu di mana petak 1 luasnya 38,12 hektar. Lanjut. Adapun jumlah anakan, jumlah tegakan sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE ini dapat kita lihat di PowerPoint ini. Lanjut. Nah, petak keduanya juga bisa kita lihat di sini, yaitu luasnya 39,64 hektar. Di mana diantaranya yaitu adalah salah satu pohon jabon atau Anthocephalus kadamba. Next. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 2, di mana kita bisa melihat jumlah anakan atau per hektar itu didapat 210 batang per hektarnya, dan jumlah tegakannya yang lebih dari 10 cm per hektar itu terdapat 141 batang per hektar, dan jumlah tegakan yang lebih dari 21 cm per hektar itu kita dapat 40 batang per hektar. Untuk petak ketiga yang luasnya 25,76 hektar, dari hasil pengambilan data di lapangan diantaranya adalah pohon mahoni atau Swietenia mahagoni. Luas petak 4 luasnya yaitu 3,31 hektar. Dari hasil pengambilan data ini di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah mahoni yaitu Swietenia mahagoni biti, di mana luas peta ini 23,31 hektar, sehingga jumlah plot untuk ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Masuk ke analisis lanjutan. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Data ini dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Penentuan jenis pohon tegakan pada prinsipnya diharapkan sama dengan jenis pohon yang terdapat pada ekosistem hutan alam yang ada di dekat areal restorasi. Namun, dalam pelaksanaan restorasi memprioritaskan jenis-jenis kunci untuk pembentukan ekosistem sarang dan pakan satwa. Kesimpulan. Yang pertama itu luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual, foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Yang kedua, luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Yang ketiga, merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor 12 tahun 2015. Maka untuk petak 1, 2, dan 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Yang keempat, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, terasa atau Filicium, rao atau dragontomelon, marapo atau mangifera, dan kirasa Garcinia mangostana. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.